Perkenalkan, nama saya Immanuel Giri Tunuwata. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Lapisan Pemahaman Konsep Mahasiswa Calon Guru Matematika dalam Menyelesaikan Soal Logaritma dengan dosen pembimbing Vika Widya Pratama, SSI MPD. Latar belakang penelitian saya, pemahaman konsep merupakan bagian penting dari pengetahuan bersamaan dengan pengetahuan faktual dan prosedural. Pierre tahun 1994 mendefinisikan pemahaman sebagai keseluruhan proses yang dinamis, bergerak melalui level atau lapisan tetapi tidak linier, dan terdapat proses rekursif di dalamnya. Berikut lapisan pemahaman konsep teori Pierre yang terdiri dari 8 lapisan. Dalam pembelajaran matematika, siswa harus memiliki pemahaman konsep sehingga dapat mengaplikasikan konsep dengan tepat dan efisien. Salah satu materi matematika yang membutuhkan pemahaman konsep adalah logaritma. Menurut Supardi, Gusmania, dan Amelia tahun 2019, memfokuskan pemahaman konsep dasar materi logaritma akan mempermudah siswa dalam mempelajari materi logaritma. Namun pada kenyataannya, masih ditemukan kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal logaritma karena kurangnya memahami konsep logaritma. Pada penelitian Ong dan Ratu tahun 2019, mengatakan bahwa siswa masih bingung dalam menggunakan sifat-sifat logaritma karena kurang memahami konsep sifat-sifat logaritma. Kemudian penelitian Anggraini dan Brahmana tahun 2018 mengatakan bahwa siswa belum memahami konsep logaritma serta perkalian dan penjumlahan logaritma. Pemahaman konsep siswa dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya adalah peran guru. Dalam pembelajaran matematika, guru matematika seharusnya memberikan kesempatan siswa untuk mengungkapkan pemahaman konsep mereka. Jadi, guru tidak hanya mentransferkan pengetahuannya saja, tetapi juga menggali pemahaman konsep siswanya. Oleh sebab itu, guru matematika harus memiliki pemahaman konsep yang baik, agar siswanya juga memiliki pemahaman konsep yang baik. Maka, sebagai mahasiswa calon guru matematika, penting juga untuk memiliki pemahaman konsep yang baik. Menurut Sagala dan Hatip tahun 2018, mahasiswa calon guru matematika harus memenuhi seluruh lapisan pemahaman konsep, agar menjadi guru yang profesional. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan lapisan pemahaman konsep mahasiswa calon guru matematika dalam menyelesaikan soal logaritma. Metodologi penelitian ini, jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian subjek penelitian ini adalah 3 mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Matematika UKSW dengan IPK tertinggi dari angkatan 2018, 2019, dan 2020. Kemudian instrumen penelitian ini peneliti sendiri sebagai instrumen utama, dan soal tes dan pedoman wawancara sebagai instrumen pendukung. Kemudian untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik pengumpulan datanya menggunakan metode tes dan wawancara. Kemudian analisis datanya terdiri dari reduksi data, kemudian data dianalisis dengan teori Pierre, kemudian data disajikan dan ditarik kesimpulan. Hasil dan pembahasan penelitian ini, yang pertama untuk lapisan primitive knowing. Ketika wawancara, ketiga subjek dapat menjelaskan apa yang ditanyakan pada soal persamaan logaritma. Hal ini sejalan dengan penelitian Savitri, Mulyani, dan Ratu tahun 2018. Kemudian ketika wawancara, ketiga subjek juga dapat menjelaskan komponen-komponen pada soal yang harus diperhatikan sebagai penentu penyelesaian. Hal ini sejalan dengan penelitian Suindayati, Afifah, dan Sujai tahun 2019. Kemudian ketika wawancara, ketiga subjek juga dapat menjelaskan syarat penyelesaian persamaan logaritma bentuk fx log gx sama dengan c yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini sejalan dengan penelitian Sagala tahun 2016. Maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa calon guru matematika telah mencapai lapisan primitive knowing. Kemudian lapisan kedua yaitu image making. Ketika wawancara, ketiga subjek dapat mengkaitkan soal dengan bentuk umum persamaan logaritma fx log gx sama dengan c berdasarkan pemahaman yang didapat dari lapisan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Putri tahun 2019 dan penelitian Habibie dan Turmudi tahun 2021. Maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa calon guru matematika telah mencapai lapisan image making. Kemudian lapisan ketiga yaitu image having. Ketika wawancara, ketiga subjek dapat menjelaskan gambaran langkah penyelesaian yang akan dilakukan dan dapat menjelaskan tujuan langkah-langkah tersebut dilakukan. Hal ini sejalan dengan penelitian Mulyawati tahun 2020 dan penelitian Hakim tahun 2019. Maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa calon guru matematika telah mencapai lapisan image having. Kemudian lapisan keempat yaitu property noticing. Berdasarkan jawaban tertulis soal tes dari ketiga subjek, maka dapat dikatakan ketiga subjek dapat menggunakan dengan tepat sifat-sifat logaritma, konsep bentuk pangkat atau eksponen, dan syarat persamaan logaritma dalam menyelesaikan masalah.
Hal ini sejalan dengan penelitian Setiawati dan Ratu tahun 2019. Kemudian ketika wawancara, ketiga subjek menyebutkan konsep atau materi apa saja yang dipakai dalam menyelesaikan soal tes. Hal ini sejalan dengan penelitian Cahyati dan Kriswandani tahun 2017. Maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa calon guru matematika telah mencapai lapisan property notation. Kemudian lapisan kelima yaitu lapisan formalizing. Ketika wawancara, ketiga subjek telah menemukan pola langkah pengerjaan soal persamaan logaritma bentuk umum fx log gx sama dengan c berdasarkan pemahaman masing-masing subjek setelah menyelesaikan soal tes awal. Hal ini sejalan dengan penelitian Pratama tahun 2017 dan penelitian Mulyawati tahun 2020. Maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa calon guru matematika telah mencapai lapisan formalizing. Dan lapisan keenam yaitu lapisan observing. Pada lapisan ini ketiga subjek diminta untuk mengerjakan dua soal yang serupa dengan soal tes awal. Berikut jawaban tertulis dari subjek 1, dan berikut jawaban tertulis dari subjek 2, dan ini jawaban tertulis dari subjek 3. Nah, berdasarkan jawaban ketiga subjek, maka dapat dikatakan ketiga subjek menggunakan pola langkah pengerjaan yang sudah diperoleh dari lapisan formalizing untuk menyelesaikan dua soal yang diberikan. Hal ini sejalan dengan penelitian Asih tahun 2020 dan Setiawati dan Ratu tahun 2019. Kemudian maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa calon guru matematika telah mencapai lapisan observing. Kemudian selanjutnya lapisan ketujuh yaitu lapisan structuring. Berdasarkan hasil tes dan wawancara, ketiga subjek mampu menggunakan dan menjelaskan langkah penyelesaian yang menggabungkan konsep logaritma dan bentuk pangkat. Dalam hal ini adalah definisi logaritma. Kemudian ketiga subjek dapat menjelaskan hasil penyelesaian soal pada lapisan observing dengan alasan yang logis. Hal ini sejalan dengan penelitian Safri Isran, penelitian Swindayati, Afifah dan Sujai, dan penelitian Asih. Maka dapat dikatakan bahwa mahasiswa calon guru matematika telah mencapai lapisan structuring. Dan lapisan yang terakhir yaitu lapisan inventising. Pada lapisan ini, ketiga subjek diminta untuk membuat soal persamaan logaritma baru. Kemudian berikut soal baru yang dibuat subjek 1. Kemudian walaupun subjek 2 melakukan kesalahan seperti yang tertera di lingkaran merah, namun ini tidak berdampak pada hasil akhir soal, sehingga dapat dikatakan subjek 2 telah mampu membuat soal baru juga. Kemudian subjek 3 tidak mampu membuat soal baru. Subjek 1 dan subjek 2 telah mampu membuat soal persamaan logaritma baru berdasarkan pemahaman yang diperoleh saat mengerjakan soal. Hal ini sejalan dengan penelitian Sagala tahun 2017 dan juga penelitian Savitri, Mulyani, dan Ratu tahun 2018. Namun subjek 3 tidak mampu membuat soal persamaan logaritma baru. Sekalipun subjek 3 tidak mampu membuat soal persamaan logaritma baru, namun dapat dikatakan mahasiswa calon guru matematika telah mencapai lapisan inventising karena subjek 1 dan subjek 2 telah mampu membuat soal persamaan logaritma baru. Berdasarkan hasil dan pembahasan tadi, maka ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa calon guru matematika telah mencapai lapisan ke-8 teori Piaget, yaitu lapisan inventising. Dan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu sebaiknya memilih kriteria subjek yang lebih variatif agar hasil penelitian setiap subjek lebih bervariasi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.